Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Rizia, saya bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa nggih? Ibu Nurita, Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan nggih. Iya. Tujuannya untuk memberi edukasi supaya Ibu tahu tentang tanda bahaya kehamilan. Sebelumnya ini Ibu kehamilan keberapa nggih? Pertama, Mbak. Nggih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Terus pengaruh terhadap kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Ibu ini hamil berapa bulan nggih Ibu? 8 bulan lebih 2 minggu ya. Baik Ibu, jadi masuk trimester ke-3 nggih. Iya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang tanda bahaya dalam kehamilan Ibu? Belum, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Macam-macamnya, yang pertama itu ada mual muntah yang berlebihan Ibu. Itu biasanya menyebabkan Ibu menjadi lemah dan susah makan. Terus ada juga membahayakan Ibu dan janin Ibu nggih. Iya. Terus macam tanda bahaya yang kedua itu ada perdarahan pervagina. Perdarahan pervaginaan itu yang pertama itu ada letak plasenta di rendah pada rahim sehingga menutup jalan pada rahim nggih Ibu. Iya. Terus ada plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses melahirkan nggih. Iya. Hal ini dapat menyebabkan shock hipoksia. Ini bisa terjadi pada bayi ibu dan kematian janin. Terus tanda bahaya yang ketiga itu ada nyeri kepala yang hebat. Itu seperti shock, kejang, terus penggumpalan darah dan kematian. Tanda bahaya yang keempat itu ada penglihatan kabur. Itu bisa disebabkan sakit kepala. Sakit kepalanya itu biasanya sakit kepala yang hebat ya Ibu, sehingga terjadi edema pada otak dan mempengaruhi syaraf penglihatan. Terus tanda bahaya yang selanjutnya itu ada bengkak pada kaki Ibu. Nah itu apabila muncul pada muka dan tangan, bengkak tidak hilang saat istirahat, kemudian disertai dengan keluhan fisik yang lain seperti sakit kepala yang hebat, penglihatan yang kabur, dan itu bisa merupakan tanda anemia, gagal jantung, dan preeklamsi. Apakah sampai sini Ibu sudah paham? Paham. Baik, saya akan lanjutkan nggih. Iya. Yang selanjutnya itu ada nyeri abdomen Ibu. Ya, nyeri abdomen itu biasanya nyerinya itu dirasakan sangat hebat nggih. Iya. Selanjutnya ada berkurangnya atau tidak ada pergerakan bayi. Lah, itu pada minggu-minggu pertama itu pada minggu ke-16 sampai ke-20 itu tendangan dan tonjokan. Itu terjadi pada minggu ke-16 sampai 20 nggih, Bu. Terus pada minggu ke-21 sampai 24 itu aktivitas janin meningkat, menendang dan jungkir balik karena air ketuban masih memungkinkan untuk janin bergerak leluasa. Terus pada minggu ke-25 sampai 28 itu janin mulai cegukan, bergerak merespon suara dari luar dan kadang janin merasa kaget. Iya. Terus pada minggu ke-29 sampai ke-31 gerakan janin makin kuat nggih, teratur dan terkendali. Kadang juga rahim berkontraksi nggih, Ibu. Iya. Terus pada minggu ke-32 sampai 35 di masa ini Ibu merasakan peningkatan frekuensi dan tipe pergerakan janin karena janin semakin membesar dan kuat nggih. Pada minggu ke-36 sampai 40 janin semakin besar, keterbatasan ruang dalam rahim membuat gerakan memutar janin berkurangnya frekuensinya nggih. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu memasuki trimester ketiga. Apakah ada tanda bahaya yang saya sebutkan tadi Ibu? Cuma mual dan muntah, Mbak. Baik, Ibu merasakan mual dan muntah itu bisa dikurangi dengan Ibu mengonsumsi makanan yang berbahan jahe nggih Ibu. Iya. Itu seperti susu jahe, wedang jahe, permen jahe, itu nggih Ibu. Terus
pergerakan pada trimester ketiga itu biasanya janin bergerak minimal 10 kali per hari. Jika kurang atau tidak ada gerakan, kemungkinan terjadi janin hipoksia nggih. Baik Ibu, jadi jika janin Ibu tidak bergerak, Ibu langsung ke tenaga kesehatan terdekat nggih, karena itu berbahaya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, saya akan bertanya nggih. Ya. Ibu bisa menjelaskan lagi tentang tanda-tanda bahaya yang Ibu ketahui tadi? Tadi ada mual muntah berlebihan, Ya. kemudian nyeri kepala, Ya. nyeri abdomen, perdarahan per vagina, Ya. kaburnya pandangan ketika melihat, kemudian berkurangnya atau tidak ada gerakan pada bayi. Ya. Bagus Ibu. Jadi Ibu sudah paham nggih. Baik, ini ada leaflet, nanti bisa baca-baca di rumah nggih Ibu nggih. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ini bermanfaat buat Ibu, bisa digunakan di rumah nggih Ibu, leafletnya Iya. dibaca-baca. Baik Ibu, saya izin untuk undur diri terlebih dahulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.